PKH per bulan ini sesuai jadwal dari awal bulan April sudah masuk ke masing-masing rekening keluarga penerima manfaat program PKH. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gagal transfer dari pusat ke rekening PKH. Di antaranya bahwa Bapak Ibu keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan harus memastikan bahwa anggota rumah tangganya eligible. Artinya bahwa di dalam anggota rumah tangga tersebut harus ada minimal salah satu komponen PKH. Ibu hamil atau ibu nipas, balita, anak sekolah, dan lansia. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada dalam keluarga, maka dipastikan dananya tidak akan masuk. Faktor yang kedua adalah harus memastikan bahwa ART komponen PKH komitmen terhadap kehadiran di Paskes bagi ibu hamil, ibu nipas, dan balita, kehadiran di Pasdik, fasilitas pendidikan, bagi ART anak sekolah SD sampai jenjang SMA. Kemudian yang harus diperhatikan yang menyebabkan gagal transfer dari pusat adalah dokumen kependudukan yang tidak padan antara data pada aplikasi IPKH dengan SIK-NG dan data di Sdukcapil. Sederhananya bahwa data tersebut harus terintegrasi secara online. Secara sederhana, secara kasat mata kita bisa melihat kesesuaian antara data pada kartu tanda penduduk dan data pada kartu keluarga. Apakah data-data tersebut sesuai, sinkron, nama misalnya, NIK, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian data yang tercantum pada kartu keluarga, apakah memang sesuai fakta di lapangan seperti itu? Karena dari beberapa pengalaman di penyaluran tahap 1 bahwa misalnya ada anggota keluarga yang terdata ganda. Pada kartu keluarga orang tuanya masih tercantum, sedangkan dia sendiri sudah membuat kartu keluarga sendiri karena sudah menikah. Jadi dia membuat kartu keluarga dengan suaminya karena sudah menikah, tetapi pada kartu keluarga asal tidak diupdate, tidak terhapus, masih tercantum. Artinya terdata ganda. Seperti itu beberapa gambaran kendala yang menyebabkan gagal transfernya dana PKH dari pusat ke rekening masing-masing KPM. Untuk memastikan kapan, tanggal berapa, hari apa, itu mungkin di luar kewenangan kami sebagai pendamping PKH. Namun yang pasti bahwa proses pemadanan data antara IPKH, SIK-NG, dan Disdukcapil di tingkat kecamatan sudah selesai kami laksanakan. Jadi saat ini sedang berlangsung pemadanan data di pusat. Selama
Bapak Ibu mempunyai dokumen kependudukan yang padan sesuai dengan fakta di lapangan, ya insya Allah dana tersebut akan segera diterima, dananya akan segera masuk ke rekening masing-masing. Kita masih menunggu data bayar susulan di tahap ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa dokumennya belum padan, belum sesuai, silakan untuk proaktif datang ke desa atau ke kecamatan memastikan bahwa data tersebut sudah sesuai, sudah online. Kalaupun tidak, melihat komplain-komplain dari KPM bahwa ketidakpadanan dokumen kependudukan tentu saja itu mengganggu atau berimbas pada penyaluran bansos lain, bantuan sosial pangan misalnya, ya sama, karena sumber datanya ya pada data, pada kesesuaian, pada kepadanan data di PKH, SIK-NJ dan Disduk Capil. Jadi bukan hanya PKH saja yang terkendala. Itu mungkin untuk dimaklumi, diketahui oleh semua, terutama oleh Bapak Ibu KPM Program Keluarga Harapan, bahwa bukan hanya saja PKH yang terkendala. Semua bansos yang berasal dari Kemensos, ketika datanya tidak valid, bisa dipastikan akan terkendala penyalurannya. Pemadanan data ini menjadi penting karena berdasarkan beberapa temuan BPK, ternyata ya masih ada bantuan yang dianggap salah sasaran karena dianggap orangnya tidak ada misalnya, karena memang tidak terdaftar pada data Disduk Capil. Jadi saya secara atas nama pribadi juga atas nama pendamping PKH menghimbau kepada Bapak Ibu untuk selalu mengupdate dan melaporkan kepada pendamping ketika ada perubahan data pada kartu keluarga. Padan menurut KPM, saya kira belum tentu padan ketika diperiksa secara online di operator sistem informasi administrasi kependudukan kecamatan. Jadi untuk memastikannya tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata bahwa data itu sudah sesuai. Kalaupun datanya sudah sesuai di dalam dokumen tetapi belum didaftarkan secara online oleh operator kependudukan di kecamatan, maka hal tersebut juga kami belum bisa memastikan apakah data itu sudah betul-betul valid atau tidak. Jadi bagi KPM yang merasa bahwa datanya sudah sesuai, mohon dicek apakah data tersebut betul-betul sudah terintegrasi secara online ke tiga sumber data tadi, terutama ke Disduk Capil melalui operator kependudukan di kecamatan. Kalau sudah dinyatakan online di kecamatan, KPM hanya tinggal menunggu saja, data bayar termin berikutnya. Ya bagi kami sebetulnya tidak ada kepentingan untuk mempending bantuan KPM. Menjadi pelajaran juga bagi beberapa KPM yang memang sudah beberapa
tahun beberapa bulan dokumen kependudukannya tidak sesuai dan itu sudah dihimbau oleh pendamping tetapi masih mengabaikan. Ada beberapa KPM yang masih menggunakan kartu keluarga tahun 2008. Ada juga beberapa KPM yang di lapangan ART-nya sudah meninggal tetapi masih tercantum. Dan sampai saat ini tidak diperbaharui kartu keluarganya. Mudah-mudahan itu juga menjadi pelajaran, menjadikan tingginya tingkat kesadaran dari KPM untuk mengupdate dokumen kependudukan karena itu merupakan kewajiban dan bantuan hanyalah hak. Jadi jangan sampai KPM menuntut hak tetapi kewajibannya selalu diabaikan. Sebagai pendamping PKH untuk langsung menon-eligiblekan keluarga tersebut dari kepesertaan PKH, sepertinya kami belum sampai ke arah sana. Tapi selama datanya belum padan, belum diperbaharui, saya punya keyakinan bahwa tidak akan ada dana yang masuk sampai kapanpun dari pusat karena tidak akan lolos OMSPAN namanya kan bahwa KPM tersebut betul-betul memiliki dokumen kependudukan yang absah, yang diakui. Tapi secara prosedur pendampingan kami tidak punya dasar untuk menon-eligiblekan karena yang kami non-eligiblekan adalah mereka para KPM yang memang sudah tidak mempunyai komponen PKH tadi, ibu hamil, ibu nipas, balita, anak sekolah dan lansia. Itu yang menjadi dasar kami menon-eligiblekan. Kami tidak punya dasar untuk menon-eligiblekan dari sisi dokumen kependudukan.